Ini sekarang kita kedatangan rel gawas, suaranya berisik, dan kalau kita fullin dia berat, relnya berat sekali nih. Salam strike teman-teman, ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Mitra PK Pancing. Hari ini kita kedatangan rel overhead lagi. Dari kemarin video-video sebelumnya overhead terus, video overhead untuk entry level dari pen Fathom. Terus kemarin ada Extreme Jigger LX2. Ini sekarang kita kedatangan rel gawas BZ2001 LG. LG itu lower gear kayaknya, ini rasio low. Ini gawas BZ2001 LG 201 LG. Kapasitas benangnya ini PE3 bisa 400 meter, PE2,5 bisa 500 meter. Ini rel punya customer, ada problem, suaranya berisik, dan kalau kita fullin dia berat, relnya berat sekali nih. Kalau di fullin berat. Ini rel katanya baru sekali turun, katanya customer saya ya, baru sekali turun tapi langsung bermasalah begini. Nah, ini minta tolong dicek, nanti diperbaiki oleh saya. Sambil kita review rel baru ini. Ini rel model overhead, tapi dia ada line windernya. Ini sangat line windernya, kiri kanannya. Fishpool juga berat. Fishpoolnya berat. Oke teman-teman, sekarang kita coba bongkar dan kita lihat dalamnya, dan kita perbaiki sekalian. Ya teman-teman, sekarang kita bongkar dulu cover ini. Apakah dia ada snap ring atau dia model baut? Model baut ternyata. Terus kita buka buat body. Saya pakai kunci T-Kilo lagi sama. Ini pakai kunci bintang T8. Kita buka dulu bodinya. Saya nggak pernah bongkar rel ini, baru pertama kali. Ketika buat body aja bisa copot ini. Oke, sekarang kita buka spoolnya dengan membuka obeng pas di sini. Nah teman-teman, ini kita udah buka, spool kita buka, dia ada ringnya satu, camnya, ada bearing. Nah teman-teman, sekarang kita buka bagian gearnya. Kita buka pakai kunci 12 ini. Bukanya sama, berlawanan arah jam-jam. Ini ada pusingnya, bearingnya. Ada ring satu di sini, ada dua. Teman-teman lihat, biasa kemungkinan kalau bearing korosi di sini. Ya betul, ini bearing korosi. Selalu overhead bermasalahnya di ring sini. Oke, sekarang kita ganti bearingnya. Ya teman-teman, sekarang kita bongkar spoolnya. Ini pinion gear dan set padnya. Kita buka bagian sisi sebelah satunya. Kita melakukan pengecekan di bagian spool. Kita buka set padnya. Ini plat clickernya, follow karet. Oke, ini teman-teman, ini rel masih baru, masih baru, semua kondisi grease masih bagus. Dan gear udah stainless, tapi tipis dia, biasanya lebih tebal. Dia carbon tag-nya level drag, sudah kiri kanan sudah carbon tag. Ini pinionnya juga, set plate-nya, stainless juga, gear juga stainless pinionnya. Jadi kita hitung jumlah bearingnya, di spool ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di bagian mesin ini ada 6. Jadi totalnya ada 6 bearing di bagian dalam. Di bagian gear ada 6 bearing. Komponennya semua mirip-mirip. Ini mirip seperti Piyoko, mirip seperti Jigmaster. Ini gearnya sebelah sini bahannya kuningan, brass. Ini masih ringan dan grease masih baru. Nggak masalah. Oke, nggak masalah nih. Ini bagian line windernya yang bermasalah. Ini bagian clicker dragnya di bagian sini. Ini clicker drag. Untuk stopnya ini lock
dia locknya tuas lock ini akan menekan bagian docking sini, jadi dia nggak bisa muter lagi, nggak bisa dikendorin. Lock gunanya nggak bisa muter ke belakang. Ini gigi kuningan ini untuk memutar line winder, mekanisme gear di sini untuk muterin, untuk menggerakkan line winder ini. Mekanisme sama seperti Jigging Master, seperti Ryoko, model underhead lainnya mirip modelnya. Sekarang untuk permasalahan di rel ini berat karena bearing di komponen drag sini tadi dia nggak bisa muter, ini udah mati nih, nggak bisa muter, jadi menyebabkan saat kena beban di berat. Oke, seperti kita ganti. Ini ukurannya 5 x 11 x 5. Ini juga sepertinya nggak cuci sedikit aja, nggak perlu banyak karena rel masih baru, gris-grisnya masih bagus. Tinggal di bagian pinion gear dan main gear saja untuk di greasing ulang. Kita cuci bagian sini aja nih, dua ini aja. Ya teman-teman, kita udah lihat boloknya seperti apa, kita lihat bearingnya, jumlah bearing tadi ada 6. Kita udah bersihin bagian main gear sama pinion gearnya yang utama-utama. Sekarang kita pasang lagi, ada rusak bearing sini satu, kita ganti bearing ini. Sekarang kita pasang lagi. Ini di bagian as ini saya kali ini menggunakan white grease sama menggunakan yellow grease. Sekarang untuk bagian carbon tag kita kasih drag grease dulu. Saya menggunakan drag grease minta pakai pancing punya. Kasih drag grease. Oke, sekarang kita pasang. Ini asnya kita kasih white grease dulu. Ini asnya. Untuk bearing kita kasih ini pen oil biar visible enteng. Ini ada bearing. Pen oil juga sama. Pen oil. Dan ini per. Sekarang set plate-nya kita kasih white grease lagi. Nah, visible udah enteng. Oke, sekarang kita pasang komponen gear utama dulu di sini. Tadi ukuran bearingnya 5/14/5, ini yang baru. Untuk bearing sini saya menggunakan drag grease lagi untuk supaya anti korosi. Sekarang untuk main gearnya white grease. Bearing dalamnya kita kasih oil pen, masukkan. Di sini ada bearing 10-15-4. Ya teman-teman, sekarang kita pasang handle-nya, urutannya. Ini ada ring 2 biji nih. Masuk dulu ke as. Ini ada set pad-nya bentuk kotak, masuk dulu. Ini ada ringnya. Baru covernya. Oke. Baru kita masukin asnya. Kita kunci kencang. Kita kunci pakai kunci 12. Oke. Kita putar ringan. Enteng. Oke, sekarang tinggal kita masuk bagian spool. Ini spoolnya tinggal masuk aja langsung. Bagian cam dragnya kita kasih grease dulu sedikit. Posisi ke free. Posisi free udah masuk. Sekarang bearingnya. Bearing ini jangan lupa dikasih oil pen. Oil pen juga. Ini ada ringnya. Ringnya masuk, lalu kita kunci pakai baut. Tambah tekan. Kunci kencang. Nah, visible udah enak. Pakai masuk. Terdengar ringan. Oke, sekarang kita tinggal pasang set plate covernya. Ya teman-teman, sekarang kita ini untuk penggerakan untuk line winder dan locknya ini. Sekarang kita kasih grease dulu, kasih white grease. Oke, kita pasang covernya.
Ya teman-teman, ini udah kita rakit, bisa free spool. Ini kita kasih oil di bagian bearingnya. Sekarang tinggal kita pasang aja, masuk. Tinggal kita pasang 3 baut ini. Pasang penutupnya. Oke. Ya teman-teman, kita lagi bongkar, kita udah perbaiki rel ini. Sekarang relnya kondisi sudah bagus. Ini kondisi free spoolnya sudah normal. Jadi kita fullin, ringan. Tapi suaranya agak berisik nih, suara dari gear untuk menggerakkan Landwinder. Suara di gear sebelah sini agak berisik, tapi sudah ringan relnya. Truknya sudah kuat. Oke teman-teman, ini relnya rel OH tapi ada Landwinder. Saya nggak suka ada Landwinder. Kenapa? Karena sering trouble di bagian Landwindernya, sering problem. Dari yang overhead yang model Landwinder yang paling mahal, sampai yang mahal aja sering masalah, apalagi yang murah. Jadi kalau saya lebih merekomendasikan teman-teman kalau pengen kuat badak, carilah jangan ada Landwinder ini. Karena di komponen ini sering terjadi problem. Tapi untung punya Landwinder ini adalah dia bisa ngatur benangnya dengan rapi. Terus ini hanya satu bearing doang korosi, kita udah perbaikin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Salam strike.